Film ini dimulai dengan tampilan sebuah warteg yang merupakan produsen makanan gaplek tiwul legenda. Dan usaha warteg ini adalah usaha turun-temurun yang sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Dan di sini kita diperkenalkan dengan pemilik warteg ini yaitu Hiromu dan juga istrinya yaitu Kimiko. Nah, di sini mereka ini tengah menjamu seorang pria yang merupakan karyawan terakhir di warteg mereka. Dan ini merupakan jamuan perpisahan karena warteg mereka ini sedang dalam kesusahan ekonomi apalagi pas masa PSBB kayak gini sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan PHK kepada karyawan mereka. Perpisahan yang cukup mengharukan pun terjadi karena bisa dibilang dia ini sudah bekerja di warteg ini puluhan tahun Nah, beberapa menit kemudian setelah adegan mengharukan barusan, kemudian muncul dua orang berpakaian ala maklar bensin oplosan dan dia ini adalah bos mafia yang menguasai kota ini. Dia ini bernama Shikamaru. Ya, bentar lagi muncul Naruto ini Nah, Shikamaru ini datang ke warteg ini dengan tujuan untuk menagih hutang kepada Hiromu karena kondisi wartegnya yang sedang kesulitan keuangan sehingga membuat Hiromu ini nekat untuk hutang kepada bos mafia tersebut. Namun akhirnya kini hal tersebut justru membuat masalah keuangannya menjadi tambah besar Apalagi hal tersebut membuatnya harus berurusan dengan mafia yang sebenarnya justru itulah niatan dari Shikamaru ini, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi sekiranya Hiromu ini nggak bisa melunasinya gitu. Dan hasilnya Shikamaru nanti bisa menguasai usaha warteg legenda tersebut. Dan film ini pun dimulai. Bayar utang nganggo pigang. Nah, Hiromu yang merasa belum bisa melunasi hutangnya tersebut kemudian memohon kepada Shikamaru agar diberikan keringanan. Dan pada waktu itu, mata Shikamaru ini melirik kepada Kimiko. Dan dengan cepat, dia memberikan kode kepada anak buahnya agar menjauhkan Hiromu dari tempat ini sekarang juga. Anak buahnya tersebut kemudian mengajak Hiromu dengan dalih akan memberitahukan gimana caranya untuk melunasi hutangnya. Sementara itu, ketika Hiromu sudah pergi, Shikamaru kemudian langsung mendekati Kimiko dan bertanya apakah dia mau membantu meringankan beban hutang suaminya tersebut. Dan tentu saja dia mau karena sebagai istri yang baik dia akan melakukan apapun agar bisa membantu suaminya Dan mendengar jawaban tersebut, Shikamaru pun senang dan meminta Kimiko untuk mengikutinya. Dengan meneguhkan hatinya, akhirnya Kimiko pun mengikuti Shikamaru. Namun Kimiko kemudian di sini terkejut ketika ia membuka kamarnya. Karena di sana ia kemudian melihat Shikamaru yang kini udah nggak pakai apa-apa lagi di bagian bawahnya. Jadi gondal gandul gitu Dan dalam situasi seperti itu, tentunya Kimiko ini sudah ngerti lah apa yang menjadi syarat agar dia bisa meringankan beban suaminya tersebut. Yaitu dia ini harus mau menjadi lahan bercocok tanam Shikamaru. Nah, pada saat Hiromu tengah keluar dan juga Kimiko yang kini tengah molet-molet ditanami benih milik Shikamaru, terlihat seorang pria dari luar. Dia ini bernama Mikawa yang merupakan supplier bahan makanan di warteg ini. Nah, melihat keadaan warteg yang gak ada orangnya, dia pun kemudian mencoba mencari keberadaan pemiliknya. Namun di sini Mikawa justru menyaksikan adegan penggenjotan Shikamaru dengan Kimiko. Beberapa menit kemudian, terlihat Shikamaru yang sudah selesai menyebar benih-benih investasinya, kini tengah nyantai sembari menikmati selencer rokok reco pentung miliknya. Dan kemudian Hiromu tadi pulang, namun karena dia nggak melihat Kimiko, dia pun langsung mencarinya. Dan akhirnya dia pun mengetahui nasib buruk yang telah menimpa istrinya tersebut. 1 bulan pun berlalu, dengan harga pengorbanan Kimiko tadi, Shikamaru beneran membebaskan bunga hutang bulan kemarin, tapi bukan melunaskan semua hutangnya Di bulan ini pun Shikamaru kembali datang untuk menagih hutangnya.
Dan seperti yang bisa kalian tebak, Hiromu ini masih saja belum bisa melunasinya yo. Dan karena Shikamaru ini tahu kalau Hiromu juga sudah tahu tentang kelakuan bejatnya kepada istrinya bulan kemarin, dia kini dengan nyantainya menawarkan kalau mau dia juga bisa melunaskan bunga bulan ini, yaitu tentu saja dengan cara menghidangkan bikang anget istrinya tersebut kepada Shikamaru. Atau kalau nggak mau, ya gampang aja. Hiromu tinggal menyerahkan bangunan warteg ini kepada Shikamaru yang merupakan inceran utamanya yo. Dan meskipun Hiromu ini sudah sangat muak dengan kelakuan Shikamaru tersebut, namun dia ini nggak bisa berbuat apa-apa yo. Karena dia ini memang punya hutang dan juga yang dihadapinya ini adalah seorang bos mafia toh. Sehingga akhirnya Shikamaru ini dengan leluasa menikmati jajanan bikang anget milik Kimiko. Sementara Hiromu terpaksa menyaksikan adegan tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah kejadian tersebut, Hiromu kini tampak sangat depresi yo. Udah bingung gimana cara melunasi hutangnya, dan juga istrinya kini bisa dibilang gratisan bisa dinikmati oleh Shikamaru. Sehingga Hiromu ini benar-benar stres yo. Namun, kesialan mereka belum berhenti sampai di situ. Ketika Hiromu ini tengah keluar untuk mencari cara melunasi hutangnya, di warteg terlihat Mikawa yang datang ke tempat itu. Dan dia ini datang karena suplai bahan makanan yang diantarnya kemarin itu masih belum dibayar. Sementara Kimiko ini beneran nggak punya uang yo untuk membayarnya. Nah, di sini Mikawa kemudian berbisik bahwa sebenarnya dia pernah menyaksikan Kimiko yang tengah bergelinjang ketika dimainkan oleh Shikamaru. Sehingga Mikawa di sini kemudian mengatakan bahwa dia juga menerima pembayaran dalam bentuk lain, bukan kartu kredit tentunya yo, melainkan jajanan bikang anget legenda milik Kimiko. Sehingga Mikawa kini juga bisa melakukan pengecekan jalur bayi. Beberapa menit kemudian terlihat Hiromu yang berlari kegirangan karena ternyata barusan itu dia mendapatkan uang dari anak mereka yang telah berhasil mendapatkan pinjaman dari bank. Sehingga akhirnya kini mereka tidak perlu lagi berurusan dengan Shikamaru yo. Dan film ini pun berakhir bahagia setidaknya untuk Hiromu lah yo. Karena dia nggak tahu kalau barusan itu istrinya ini sudah diberikan donor nutrisi batang oleh Mikawa. Dan film ini pun berakhir.